tanpa huruf vokal, tanpa tanda baca, bahkan tanpa spasi. Sampai dengan kemunculan kaum Masoret yang berjuang mempertahankan bahasa Ibrani dan cara pembacaan kitab Taurat yang benar. Kaum Masoret menerbitkan Taurat dengan versi yang lebih mudah dibaca. Perjuangan kaum Masoret telah menjadi inspirasi para cendekiawan Kristen untuk menggunakan metode yang sama dalam memperbaiki penulisan Perjanjian Baru. Naskah asli Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Penulisannya tidak menggunakan tanda baca, spasi, ataupun paragraf, dan ditulis menggunakan huruf kapital semua. Alasan umum mengapa penulisannya demikian adalah karena bahan dan cara yang digunakan untuk penulisan kitab. Sebelum abad ke-4 Masehi, kertas papirus adalah media tulis yang paling banyak digunakan. Biaya untuk mendapatkan selembar papirus tidak murah. Ada juga media lain, yaitu perkamen yang terbuat dari kulit kambing atau domba. Harga perkamen juga jauh lebih mahal. Cara penulisan dan penyaliman kitab juga sangat sulit. Penulisan biasanya menggunakan bambu yang diruncingkan atau bisa juga menggunakan alang-alang. Tinta yang digunakan adalah arang halus yang didapat dari bekas gosong lampu minyak, dicampur dengan getah Arab, air, dan terkadang juga dicampur madu. Menulisnya juga harus mengandalkan cahaya matahari, sebab tidak mudah menulis dengan cahaya lilin atau lampu minyak. Baik bahan dan cara penulisan semuanya serba mahal. Jadi, dari sebab itu penulisan dan penyalinan kitab harus dilakukan tanpa kesalahan. Penggunaan huruf kapital bertujuan meminimalisir kesalahan menulis huruf. Menulis tanpa spasi dan tanpa tanda baca adalah cara paling ampuh untuk menghemat kertas dan tinta. Oleh sebab itu, pada abad-abad pertama adalah lazim untuk menulis tanpa tanda baca dan tanpa spasi. Dari sini kita bisa membayangkan betapa rumitnya membaca kitab pada masa itu. Penulisan kitab seperti ini dipertahankan sampai berabad-abad lamanya, sehingga tidak semua orang bisa membaca kitab. Sekalipun seseorang tahu huruf dan bisa membaca, tetapi bukan berarti orang itu tahu cara baca kitab yang tidak ada tanda baca, bahkan spasi. Latar belakang praktik ini juga berakar pada iman gereja yang yakin bahwa sabda Tuhan diperdengarkan bukan dibaca secara pribadi. Maka Alkitab akan dibacakan oleh orang yang memang ahli dalam membacanya. Pada tahun 300 Masehi, gereja mulai menambahkan hiasan dalam menulis nama Tuhan. Jadi, setiap ada kata Tuhan, Allah, Yesus Kristus, atau Roh Kudus, dan sebagainya, penulisannya diberi sedikit jarak untuk menunjukkan hormat pada Tuhan. Inilah yang menjadi cikal bakal adanya spasi dalam penulisan kitab. Kemudian tahun 500-an Masehi, barulah mulai ada penulisan kitab yang diberi tanda baca, titik, dan koma. Perkembangannya terus berlangsung sampai tahun 800-an. Alkitab mulai ditulis dengan ada huruf kecil, spasi, dan tanda baca. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pembacaan Alkitab dalam ibadah-ibadah. Pada tahun 1100-an Masehi, gereja mulai menyadari pengaruh membaca Alkitab secara pribadi. Maka, pada masa itu Alkitab sudah ditulis lebih modern dengan spasi dan tanda baca secara konsisten dan standar. Kemudian tahun 1205 Masehi, seorang uskup agung dari Inggris yang bernama Stephen Langton menyusun pembagian sistematis dengan tujuan mengajar di universitas. Pada setiap bagian diberi nomor untuk lebih mudah menemukan teks dan kutipan. Sistem ini disebut sistem Langton.
Pembagian pasal ditemukan dari tema yang dibicarakan dalam kitab. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembagian pasal-pasal dalam Alkitab. Pada tahun 1400-an, semua naskah Perjanjian Baru telah mengikuti pasal-pasal sesuai pembagian yang ditentukan oleh Langton. Jadi, pembagian pasal untuk Perjanjian Lama mengikuti standar kaum Masoret, sementara untuk pembagian pasal Perjanjian Baru mengikuti sistem dari Uskup Agung Langton. Sekalipun Alkitab sudah memiliki tanda baca, spasi, dan pembagian pasal, tetapi pada masa itu belum ada ayat-ayat. Lalu sejak kapan ada ayat dalam Alkitab? Dan bagaimana cara menentukan satu ayat terpisah dari ayat lainnya? Kita akan melanjutkan dalam katekese minggu mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.